Jadi secara garis besar, gejala atau tanda penyakit Parkinson ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gejala motorik, yang kedua adalah gejala non-motorik. Yang pertama adalah bradykinesia atau gerakannya menjadi lambat. Jadi misalnya pasiennya berjalannya lambat, kemudian melakukan aktivitas sehari-harinya menjadi lambat, dan juga tampak kaku begitu ya. Selain itu kita juga bisa menemukan yang disebut dengan tremor. Tremor itu jadi contohnya gerakannya gemetar. Hai Sahabat RSUI, berjumpa lagi dengan saya Renata. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Diah Tunjung Sari, seorang dokter spesialis neurologi konsultan di RSUI. Hai Dr. Diah, apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Renata, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah luar biasa dok. Dok, aku sangat senang sekali hari ini kita bisa berbincang bersama karena kita akan membahas suatu penyakit, yaitu penyakit Parkinson. Ya. Mungkin ada beberapa sahabat RSUI yang sudah sering mendengar tentang penyakit Parkinson ini. Berdasarkan data WHO secara global, penyakit ini merupakan penyakit saraf yang paling meningkat. Dan juga di tahun 2019 tercatat ada 8,9 juta orang yang menderita penyakit Parkinson. Cukup banyak ya jumlahnya, maka dari itu mari kita mengenal tentang penyakit Parkinson bersama Dr. Diah. Jadi dok, apa itu penyakit Parkinson? Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya Mbak Renata. Jadi pada prinsipnya penyakit Parkinson ini adalah salah satu gangguan gerak saat ini yang terbanyak di dunia. Bahkan penyakit ini adalah kelainan degeneratif kedua terbanyak setelah Alzheimer. Jadi memang tadi yang seperti disampaikan, seiring waktu jumlah pasiennya semakin meningkat dan ini yang memang harus kita waspadai bersama ya. Jadi penyakit Parkinson ini adalah suatu kelainan neurodegeneratif yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur atau pengecilan struktur di area tertentu di otak yang pada akhirnya menyebabkan gangguan gerak, jadi pasiennya jadi sulit bergerak dan lain-lain. Nanti kita coba detailkan satu persatu. Baik dok, untuk penyebab dari penyakit Parkinson ini tuh apa saja ya dok? Oke, jadi untuk penyebab penyakit Parkinson ini sendiri sampai sekarang belum diketahui Mbak Renata. Jadi kalau kami menyebutnya suatu proses yang idiopatik. Jadi belum ada penyebab tunggal yang dianggap bisa langsung menyebabkan penyakit Parkinson ini. Jadi ada beberapa faktor resiko seperti contohnya paparan pestisida, kemudian ada cedera atau trauma kepala berulang, kemudian misalnya seperti faktor keturunan atau kelainan genetik gitu ya, tapi tidak satupun dari faktor-faktor tersebut yang 100% akan langsung menyebabkan seseorang mengalami gejala Parkinson. Jadi memang sampai saat ini belum diketahui. Jadi tidak ada suatu penyebab yang spesifik ya dok ya? Betul. Untuk terjadinya penyakit Parkinson ini? Iya, jadi harus seperti kayak rangkaian proses ya Mbak Renata ya, dari satu dan beberapa faktor tadi yang akhirnya menyebabkan seseorang akhirnya mengalami Parkinson. Baik dok, selanjutnya untuk tanda dan gejala dari penderita Parkinson sendiri seperti apa dok? Oke, ya jadi sangat penting ya untuk mengenal tanda dan gejala penyakit Parkinson ini sejak dini, karena ada beberapa yang sebenarnya kita bisa kenali jika kita benar-benar memperhatikan dengan baik gitu ya. Jadi secara garis besar gejala atau tanda penyakit Parkinson ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gejala motorik, yang kedua adalah gejala non-motorik. Untuk gejala motorik sendiri ada 4 gejala utama yang biasanya dianggap cukup banyak dialami oleh pasien-pasien Parkinson. Yang pertama adalah bradykinesia atau gerakannya menjadi lambat. Jadi misalnya pasiennya berjalannya lambat, kemudian melakukan aktivitas sehari-harinya menjadi lambat dan juga tampak kaku begitu ya. Selain itu kita juga bisa menemukan yang disebut dengan tremor. Tremor itu jadi contohnya gerakannya gemetar, Mbak Renata. Jadi tremor pada pasien Parkinson itu biasanya dialami pada saat kondisi istirahat. Jadi pada saat tidak melakukan aktivitas tertentu, pasiennya justru ada gerakan seperti gemetar begitu.
Kemudian kalau sudah berjalan cukup lama, biasanya juga ditemukan adanya gangguan keseimbangan. Jadi pasiennya mudah jatuh, misalnya jalannya semakin sulit. Bahkan kalau sudah stadium lanjut, berdiri pun jadi sulit. Itu kira-kira untuk gejala motorik utamanya. Untuk gejala non motorik, sebenarnya dari teorinya gejala non motorik ini bahkan bisa terjadi sebelum ada gejala motoriknya muncul. Jadi sebelum pasiennya kaku, sebelum pasiennya gemetar atau gerakannya lambat, itu sudah ada beberapa gejala yang sebenarnya sudah muncul gitu. Salah satu yang cukup banyak dilaporkan adalah misalnya konstipasi, kemudian ada juga gangguan tidur gitu ya. Jadi pasiennya pada saat tidur malam tampak seperti memukul-memukul begitu. Ada juga yang mengatakan seperti depresi atau cenderung murung, itu juga bisa jadi beberapa tanda atau clue dari gejala non motorik dari penyakit Parkinson. Tapi tentunya tetap harus kita coba eksplorasi terkait dengan penyebab lain begitu. Baik dok, berarti penyebabnya itu bisa terlihat secara langsung gitu ya dok, kayak tadi aja diem misalnya tiba-tiba tremor, bisa jadi itu salah satu gejala dari penyakit Parkinson. Ya betul. Kemudian untuk penyakit ini apakah bisa disembuhkan dok? Ya, jadi sebenarnya karena tadi penyebabnya sendiri belum diketahui sampai saat ini. Jadi prinsip tata laksana pada pasien Parkinson, goalnya begitu ya adalah bagaimana kita mencoba meningkatkan atau menjaga kualitas hidup pasien. Jadi bagaimana tadi kita sudah tahu bahwa sebenarnya yang gangguan utama pada pasien ini salah satunya adalah gangguan gerak. Jadi modifikasi atau intervensi yang kita berikan bertujuan untuk bagaimana pasien bisa bergerak senyaman mungkin. Baik itu dengan obat-obatan, kemudian latihan, dan seterusnya. Jadi mungkin terapi yang saat ini memang sudah tersedia di dunia itu sifatnya simptomatik ya kalau istilah medisnya. Jadi bermanfaat untuk mengurangi gejalanya, tapi memang sampai saat ini proses progresivitasnya belum bisa dikendalikan dengan obat-obatan ataupun intervensi tertentu. Berarti saat sudah terkena penyakit Parkinson tidak hilang begitu saja ya dok, tapi kita bisa mengusahakan untuk mengurangi gejalanya dan bisa mempermudah pasien tersebut untuk bergerak mungkin. Betul, gitu ya, dok, ya? Betul. Jadi goalnya adalah bagaimana pasien ini tetap bisa beraktivitas sebanyak mungkin seperti semula begitu. Jadi kita bisa nanti dengan modifikasi obat, modifikasi gaya hidup dan seterusnya. Baik dok, wah cukup banyak ya tata laksana yang harus dilakukan. Nah, dokter ada nggak yang bisa di-share ke kita untuk sahabat RSUI untuk mencegah agar kita tidak terkena penyakit Parkinson ini? Oke, jadi untuk pencegahan sendiri sebenarnya belum ada yang terlalu khusus untuk penyakit Parkinson ini, tapi secara umum untuk kelainan neurodegeneratif ini salah satu pencegahan yang bisa dilakukan adalah stay active. Jadi sahabat RSUI di rumah juga mungkin tidak hanya aktif secara fisik tapi juga aktif secara pikiran atau kognitif begitu. Jadi olahraga yang cukup, kemudian tentunya diet yang juga sehat ya, 4 sehat 5 sempurna, perbanyak konsumsi sayur buah, hindari paparan pestisida, atau tadi misalnya cedera kepala berulang itu juga saat ini dianggap salah satu faktor resiko yang cukup signifikan begitu ya. Jadi itu juga harus dihindari dan pemeriksaan kesehatan secara berkala saya pikir itu juga salah satu hal yang cukup penting begitu ya. Dan tadi kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda gejala seperti yang tadi sudah disampaikan, ada baiknya berkonsultasi ke dokter apakah ini memang gejala karena Parkinson atau ke penyakit lainnya atau kondisi yang lain. Terima kasih Dokter Dia sudah berbagi tentang penyakit Parkinson. Iya, dengan senang hati Mbak Renata. Demikian sahabat RSUI tentang penyakit Parkinson. Jika dirasa sahabat RSUI atau orang terdekat mengalami tanda dan gejalanya, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau kunjungi dokter spesialis neurologi favorit Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Saya Renata. Saya Diah Tunjung Sari. Salam sehat RSUI.